ketika rapat bersama Kapolri beberapa hari yang lalu dengan Komisi 3 DPR RI, salah satu anggota DPR dari fraksi PAN namanya Pak Syarifudin Suding, beliau menceritakan motif pembunuhan Brigadir Joshua oleh Pak Ferdi Sambo. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Teman-teman mungkin sudah melihat berita itu di YouTube barangkali atau di sosial media yang lain. Saya coba bacakan. Saya ambil dari fifa.co.id. Sini dikatakan, anggota Komisi 3 DPR RI Syarifudin Suding berupaya mengungkap motif pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat alias Brigadir J. Suding mengaku memiliki informasi dari berbagai sumber terkait motif pembunuhan Joshua dan ingin dikonfirmasi langsung ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak menjelaskan motif pembunuhan Brigadir J dan akan terungkap di persidangan. Namun Suding berpendapat motif pembunuhan penting untuk dijelaskan karena peristiwa pidana ada hubungan kausalitas atau sebab akibat. Saya mau konfirmasi ke Bapak Kapolri, benar atau tidak motif ini dari berbagai sumber. Saya mencoba memformulasikan motif ini dan mudah-mudahan Pak Kapolri memberi jawaban benar atau tidak atas apa yang saya sampaikan, kata Syarifudin Suding saat RDP rapat dengar pendapat bersama Kapolri di gedung DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Politikus PAN itu lantas menjabarkan ada rombongan pertama ke Magelang pada tanggal 2 Juli 2022. Rombongan pertama itu adalah Putri Chandrawati, Brigadir J, Kuat Ma'ruf, Bribka Riki Rizal, Barada Richard Eliezer, termasuk asisten rumah tangga bernama Susi. Tujuan mereka ke Magelang adalah untuk melihat anak Ferdi Sambo dan istri yang sekolah di Magelang. Rombongan tinggal di rumah Sambo di Magelang tidak terlalu besar, sehingga semua aktivitas di rumah tersebut mudah terlihat. Lalu kemudian tanggal 4 ada kejadian di mana Brigadir J atau pada siang hari si Putri tidur di sofa di ruang tamu. Lalu kemudian datang Brigadir J untuk membopong, mengangkat Putri untuk masuk ke dalam kamar, ujarnya. Melihat kejadian itu, sopir Putri Kuat Ma'ruf membentak Brigadir J agar tidak melakukan hal itu dan menyentuh Putri Sambo. Akhirnya Brigadir J mengurungkan niatnya. Kemudian tanggal 6 Juli, Irjen Ferdi Sambo menyusul ke Magelang untuk merayakan ulang tahun pernikahan di malam harinya. Bergabunglah mereka di sana, di Magelang, ungkap Suding. Besok paginya, Ferdi Sambo pulang ke Jakarta, balik tanggal 7 pagi. Lalu kemudian ada kejadian pada sore hari, jam 17.30 menjelang maghrib. Ini sebenarnya pemicunya, imbuhnya. Saat itu Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri di lantai 2. Dan saat keluar dari kamar mengendap-endap terlihat oleh Kuat Ma'ruf dan ditegur. Kenapa masuk ke kamar ibu? Kemudian lari, terang Suding. Kuat Ma'ruf dan Susi
lalu mendengar suara tangisan Putri dari dalam kamar dan mengonfirmasi tentang apa yang terjadi atau dialami Putri. Lalu Kuat Ma'ruf menyarankan Putri agar melaporkan hal ini ke Ferdy Sambo. Malam harinya, jam 11 malam, Putri melaporkan apa yang dia alami pada sore hari itu ke Sambo lewat telepon. Karena pada jam 7.30 menjelang maghrib, Kuat melihat ibu menangis dalam kamar, pakaian acak-acakan sambil menangis katanya. Putri tidak menjelaskan detail ke suaminya atas apa yang diperlakukan Brigadir J kepadanya. Ia berjanji akan menjelaskan semuanya setiba di Jakarta. Keesokan harinya, 8 Juli 2022, Putri dan rombongan kembali ke Jakarta dan tiba di rumah pribadi Ferdy Sambo di Subilang, Saguling sore hari. Ferdy Sambo meminta penjelasan atas apa yang dialami Putri Cendrawati. Marahlah Ferdy Sambo, murka, hilang akal sehatnya sebagai bintang 2 di luar nalar kita. Diajaklah mereka ke Duren 3. Di Duren 3 terjadilah pembunuhan oleh Richard dan oleh juga Sambo. Setelah merasa harkat, martabat, kehormatan, dan harga dirinya sebagai suami dilecehkan sedemikian rupa paparnya. Malam harinya Ferdy Sambo melaporkan kejadian itu ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pada titik ini, saya mau konfirmasi ke Bapak. Benar apa tidak kronologi ini? Tanya Suni ke Kapolri. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat dikonfirmasi tak menampik kronologinya disampaikan oleh Syarifudin Suding. Terkait apa yang disampaikan beliau, ada banyak hal yang sesuai Pak. Namun mohon izin, terkait motif ini, kami sementara sudah mendapatkan keterangan dari FS. Namun, kami ingin memastikan sekali lagi untuk memeriksa bukti PC, sehingga nanti yang kami dapat, apalagi posisi beliau sebagai tersangka berubah atau tidak. Dengan demikian, kami bisa mendapatkan kebulatan terkait motif, jawab Kapolri. Itulah keterangan Pak Syarifudin Suding mengenai motif mengapa Ferdy Sambo menghabisi almarhum Brigadir Joshua. Jadi dia mendapatkan informasi tentang motif itu dari berbagai sumber. Tapi ada satu sumber yang entah apakah memang Pak Syarifudin Suding tidak tahu atau sengaja tidak memasukkannya dalam cerita ini di depan Kapolri. Sumber ini sangat valid, yaitu bahwa awalnya Bu Putri memberi keterangan bahwa dia dilecehkan oleh almarhum Brigadir Joshua di rumah dinas di Duren 3. Setelah keterangan itu diselidiki, ternyata hasilnya adalah bohong, di keterangan palsu. Dan mungkin Pak Syarifudin juga tidak tahu atau pura-pura tidak tahu mengenai rekayasa pembunuhan Brigadir Joshua pada awal kasus ini. Skenario yang begitu rupa dibuat untuk menutupi agar Ferdy Sambo tidak diseret dalam kasus ini. Semua rekayasa itu akhirnya terungkap bahwa Ferdy Sambo adalah otak dari pembunuhan ini. Menariknya, semua cerita-cerita yang valid itu tidak dimasukkan sebagai sumber juga untuk diceritakan oleh Pak Suding dalam rapat dengan pendapat itu dengan Pak Kapolri sama stafnya.
Jadi kalau cerita awalnya mengenai pelecehan seksual di Duren 3 ternyata itu keterangan palsu, direkayasa. Awalnya locus deliknya di Duren 3 mengenai pelecehan seksual, lalu berpindah lagi ke Magelang, menunjukkan kebenaran dari keterangan itu tidak bisa dipercaya. Lalu datang Pak Sarifudin membawa informasi baru mengenai motif. Apakah masih layak untuk dipercaya? Jadi kalau keterangan pertama saja ternyata bohong, apanya lagi yang masih tersisa untuk dipercaya mengenai hal itu? Tapi kita tidak tahu siapa sebenarnya Pak Sarifudin Suding ini dalam masalah ini. Mudah-mudahan keterangannya ia sampaikan itu dalam kapasitasnya sebagai seorang anggota DPR, tidak lebih. Jangan sampai dia adalah juga bagian dari komplotan ini, berusaha untuk sekuat tenaga mencoba menyelamatkan Ferdy Sambo dari jeratan hukuman atas perbuatan yang dia lakukan. Tapi sepertinya mereka tidak punya cukup bahan untuk melakukan hal itu. Jadi apakah keterangan Pak Suding mengenai motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua